Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu TOEFL reading, skill yang keenam, implied details. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Nah, saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Oke, sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobe Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Bingo. Oke, so let's get started. Pada TOEFL reading, kita bisa mengidentifikasi pertanyaan ya seputar implied detail questions ketika pertanyaan yang muncul itu seperti berikut ya. Misalnya, it is implied in the passage that, kemudian it can be inferred from the passage that, it is most likely that, atau what probably happened. Jadi, implied detail itu sama seperti tipe yang stated detail dan unstated detail gitu ya. Kita bisa mencari pernyataan yang benar atau pertanyaan yang salah gitu. Cuma bedanya, pada implied detail, itu dia tidak langsung muncul ya pada bacaan ya, tapi seperti tersirat gitu ya pada bacaan. Jadi kita harus menemukan clue-nya. Ketika pertanyaannya seputar implied, inferred, gitu ya, likely, probably. Nah, berarti kita harus mencari clue dari bacaannya itu gitu. Misalnya, oh kita disuruh mencari pernyataan yang benar gitu ya, yang mengimplikasikan gitu ya, yang terimplikasi pada bacaannya, sesuai pada bacaannya, gitu. Atau yang salah gitu ya, mungkin salah gitu, atau yang mungkin benar. Nah, jadi tapi tetap acuannya pada bacaan tersebut ya. Nah, jadi bagaimana cara mencarinya? Jadi dia agak lebih tricky ya daripada mencari sekadar true atau nggak yang nggak benar gitu ya, true atau false. Nah, jadi pilih kata kunci dalam pertanyaannya. Kayak misalnya yang ditanyakan itu apa sih? Kayak kita harus mencari implikasi statement yang seperti apa gitu ya, cross check gitu. Kemudian jadi kita limit dulu ya pencariannya yang mengandung kata tersebut ya, kita buat acuan ke bacaannya. Kemudian screening nih, pindah bagian tersebut ya untuk mencari kata kuncinya. Nah, seperti mencari stated dan unstated detail tadi ya, jadi kita limit dulu yang mengandung kata tersebut. Kemudian kita baca dengan cermat ya, kalimat yang mengandung kata kunci tersebut. Gitu. Baru cari jawaban yang mungkin benar ya, sesuai dengan bacaan tersebut. Gitu. Oke, kita coba langsung ke contoh aja ya. Jadi kayak seperti apa sih bedanya stated details gitu ya sama tipe yang implied details. Jadi misalnya nih ya, which of the following is probably not? Oh, ini yang mungkin salah ya. Probably not a Hawaiian word. Nah, kalau teman-teman cari nih kata-kata berikut, padahal di sini udah ada probably gitu ya, berarti ini kan implikasinya yang implied detail ya. Nah, kita tidak akan menemukan ini di bacaan. Coba, kalau kita cari kata mahalo, mahi-mahi, meklera, atau moana nih. Ini nggak ada ya, yang muncul di bacaan kan aloha gitu, malihini, luau, kemudian, nah, hula. Nah, jadi kita harus mencari clue ya, kita harus mencari keywords dari Hawaiian words itu seperti apa. Gitu. Jadi, dari sini ya, Hawaiian words itu derived from alphabet only 12 letters ya. Jadi 5 vowels A, I, U, E, O and 7 consonants ya H, K, L, M, N, P dan W. Nah, jadi selain kata ini tuh mungkin bukan masuk Hawaiian words ya. Oke, ini masih termasuk. Kemudian each syllable in the language ends in a vowel. Syllable itu pengucapannya ya. Nah, pengucapannya itu berakhiran dengan vowel A, I, U, E, O. Nah, ini masih relate ya. O, I, A, A. Kemudian next nih, and two consonants never appear together. Nah, jadi dua konsonan tuh nggak pernah ketemu bersama gitu ya. Nah, ini yang mengindikasikan yang bukan adalah yang C. Karena di sini K-nya ketemu L yang lain kan nggak ada. Tuh. Jadi dua konsonan itu nggak pernah ketemu gitu ya. Nah, tapi di sini K ketemu L. Jadi ini mungkin bukan Hawaiian words gitu. Noted ya. Jadi kita harus cari clue-nya, masih bisa dilimit ya, cari pencariannya Hawaiian words itu seperti apa gitu. Kemudian baru kita cross-check di jawabannya yang mungkin gitu ya.
Kita coba aja ya. Nah, tetap teman-teman limit kalau kita cari, itu nggak akan langsung muncul. Jadi kita harus cari clue-nya dulu. Nah, kita coba ya. So, nih. Oke, biasanya kita punya waktu 1 menit. Nah, tapi ini dikit kan ya, kita limit 20 detik aja ya. Nah, kita coba. Oke, teman-teman bisa coba. Jangan lupa siapin notes ya buat jawab. Oke, you can start 20 detik. Oke, nah kita bahas bersama ya. Jadi langkah pertama sama seperti mencari stated detail tadi, pokoknya teman-teman limit dulu ya pencariannya yang mengandung kata tersebut. Nah, kemudian baru kita cross-check. Nih, contohnya misalnya ini ya, the French versions of Monopoly might possibly. Tuh. Kalau udah ada kata possibly, dia pasti nggak langsung muncul ya. Include a piece of property entitled. Nah, kalau teman-teman cari kata French version, di sini mungkin nggak akan muncul ya. Nah, jadi kita cari aja yang mengandung kata version gitu ya, version, Monopoly. Nah, di sini ada, ini ada kata versions. Ya udah, kita baca satu kalimatnya. The game is now published in countless languages and versions. Nah, with foreign locations and place appropriate to the target language adorning its board. Nah, berarti foreign location sama tempatnya itu sesuai gitu ya dengan target language-nya yang ada di board-nya. Jadi kita bisa simpulkan ya kalau di sini foreign location sama tempatnya itu appropriate ya dengan target language yang dimaksud ya. Misalnya nih kalau Indonesia mungkin propertinya ya Monas gitu kan ya namanya kan appropriate sama lokasinya gitu. Oh, Monas di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya the French version ya udah jelas apa yang ada di French ya pastinya Eiffel Tower ya yang mungkin muncul di boardnya gitu. Noted ya. Jadi kalau kita cari kata French aja pasti nggak muncul gitu kan. Tapi kita cari yang mengandung kayak bagian kata yang ada gitu ya. Oh, version yang ada. Foreign location sama place name-nya itu sesuai dengan target language-nya yang ada di board ya. Nah, berarti Eiffel Tower nih yang mungkin. Oke, kita coba lagi ya. Nih, 20 detik. Jangan lupa limit pencariannya dulu yang mengandung kata ini. Oke, kita cek ya. It is implied, tuh ada kata implied ya, pasti nggak langsung muncul. That Dero selected Atlantic City as the setting for Monopoly because. Tuh, kita cari kata Dero Atlantic City ya, setting Monopoly. Nih, Dero kan di sini nih. Set original game Atlantic City oh di sini. Oke. He set the original game atau Dero ya, set the original game itu not as might be expected in his hometown Germantown, but in Atlantic City, New Jersey, the site of numerous pre-depressions vacations where he walked along the boardwalk and visited Park Place. Nah, kalau misalnya ya, Atlantic City was larger than Germantown. Nah, meskipun misalnya kalau kita lihat di peta itu benar ya, kayak Atlantic City itu lebih large gitu ya daripada Germantown, tapi kita nggak boleh pilih ini ya, karena kan dia nggak muncul di bacaan. Jadi konteksnya itu tetap kita harus mengacu pada bacaan ya. Nih, the people of Germantown might have been angered if he had used Germantown. Tuh, dia nggak ada kan kayak respons dari people di sana. His family came from Atlantic City. Udah jelas tadi hometown-nya itu di Germantown ya. Pastinya parents-nya juga di Germantown. Nah, berarti jawabannya itu adalah yang mungkin yang it brought back good memories. Implikasinya di mana? Nih, karena di sini dikatakan dia nggak memilih Germantown ya, tapi Atlantic City, koma ya, sebagai site of numerous pre-depression vacation. Tuh.
Pre-depression. Pre itu kan sebelum kan ya. Kalau kita bilang pre-wedding kan sebelum weddingnya. Jadi kalau pre-depression vacations. Berarti kan perjalanannya sebelum depression ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan it brought back good memories gitu. Oke, kita coba lagi ya. Terakhir, 20 detik. Oke, kita bahas ya. Parker Brothers is probably, nah siapa Parker Brothers? Kita limit dulu nih Parker Brothers. Kemudian di sini dikatakan Parker Brothers itu purchase the rights to Monopoly. Berarti dia membeli rights-nya ya. Kemudian took the first steps toward the mass productions of today. Berarti yang beli rights-nya kemudian diproduksi ya secara massal. Berarti ya dia lebih ke ya game manufacturing company ya. Perusahaan yang memproduksi game kan. Kalau toy design kan yang mendesain si Dero kan. Gitu. Jadi game manufacturing company. Oke, bisa ya. Jadi kalau ditanya implied details, nah berarti kita tetap caranya tuh sama seperti cari stated tadi. Kita cari yang mengandung kata tersebut, kita limit pencariannya gitu ya. Kemudian kita cross check yang mungkin benar atau yang ditanyakan tuh yang mungkin salah. Jadi kita bisa cross check dari opsi jawabannya. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.